Ini adalah bibit, ciri bibit sehat lele. Masih belum masuk ukur 2, menjelang ukur 2. Kolam Pak Teja ada di Dusun Kepurjo, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Beliau adalah pembibit dan kita akan tanya-tanya beliau bagaimana bibit lele yang baik. Jadi buat teman-teman pemula bisa banyak belajar. Simak ya perbincangan saya dengan beliau. Ini bibit lete. Menjelang lete kayaknya ya. Karena belum 1 cm. Memang susah sekarang bibit. Jadi masih kecil-kecil semua. 34.000, 40.000 bibit ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Sekarang saya berada di kolam pembibitan lele Pak Teja. Kebetulan beliau sudah di depan saya. Ya, ada 25 ya, kok diameter 3, kemudian di diameter 4-nya ada 2, dan kolam bawah ada 1 kurang 4 kali 6 Pak ya, 4 kali 6. Jadi ini sangat istimewa buat kita. Dengan atap dari Paranet, kita akan banyak ngobrol dengan Pak Teja tentang masalah bibit. Kemarin kan ada musim berdiding tuh Pak. Bapak kena imbas nggak Pak? Kena. Kena ya Pak ya? Tetap kena kalau masalah cuaca. Cuaca. Nah kalau kena berdiding gitu sempat ada kematian di lelenya Bapak nggak Pak? Ada. Ada Pak ya? Ya tetap ada kalau kematian. Pasti banyak Pak ya, karena lihat dari kolamnya seperti ini banyak. Nah sekarang untuk saat-saat sekarang di bulan-bulan Agustus lah ini, apa sudah mulai bagus Pak cuaca? Ya sudah mulai. Sudah mulai bagus ya? Sudah mulai membaik. Baik. Ciri-ciri bibit lele bagus itu apa itu Pak? Ya, banyak teman-teman nanya ini Pak, masalahnya Pak. Ya bagus dilihat dari pertumbuhan. Kalau kita lihat dari pertumbuhan. Pertumbuhan ya. Jadi saran yang sama dari pertumbuhan. Pertumbuhan. Jadi kalau sarannya itu kalau mau beli bibit ya harus datang ke pembibitnya Pak ya? Iya, ke kolam. Ke kolam ya. Nah, catatan buat teman-teman yang mau beli bibit, pertama adalah harus datang ke kolam dan melihat bibitnya. Kemudian aktif geraknya Pak ya, yang kita lihat. Ya, dari aktif geraknya. Pergerakan ikan. Masa-masa kritis untuk bibit lele itu di usia berapa sih Pak sebetulnya Pak? Dari mijah ya Pak ya? Dari mijah. Ya. 2 hari sampai 1 minggu. 2 hari atau minggu itu mulai kritis Pak ya? Kritis-kritisnya. Kritis-kritisnya. Biasanya dari mijah itu berapa persen sih Pak yang bertahan hidup sampai ke 6 hari itu Pak? 70-80. 70-80% ya? 80%. Kalau pengalamannya Pak Teja membibit ini, dalam satu pemijahan itu bisa menghasilkan berapa telur Pak? Atau bibit Pak? Kita lihat dari berat induk. Oh, bisa dilihat dari situ Pak ya? Iya, dari berat induk. Kalau di Bapak berat induknya? Kalau 1 kilo minimal ya bisa 100.000 ke atas. 100.000 ke atas, dengan tingkat hidup 70% Pak ya? 70.000 bibit lah. Gitu ya. Nah, di atas 6 hari itu ada masa kritis lagi nggak Pak buat bibit lele Pak? Setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu? Ya, 2 minggu mulai kritis lagi itu, 2 minggu sampai 3 minggu. 2 minggu sampai 3 minggu itu sudah berarti masuk ke ukur berapa itu Pak kalau?
ukur 2, mulai RT2 RT2. itu kritis-kritisnya lagi. Kritis lagi ya. Kalau Jadi sudah 3, perubahan dari ini Pak ya, dari perubahan pakan cacing ke ini. dari cacing ke pindah ke pelet. Pelet Iya, itu kritis Pak ya. mulai itu. Nah setelah itu Pak, dikatakan lele ini aman, ya aman maksud saya itu bibitnya sehat, tergantung kalau aman sih tergantung pola dari yang mengelola ya. Ya. Kalau saya rasa kalau bibit aman tuh sudah besok diukur berapa biasanya Pak? Udah mulai ukur 3. 3 sudah aman Pak ya? Mudah perawatannya. Karena sudah makan pur Pak ya, sudah makan pupur pelet. Butiran. Butiran. Mulai butiran. Kan saya pernah dengar deh Pak, katanya kalau lele bibit lelenya itu ada di kepala dekok di belakang itu bibit kurang bagus Pak. Apa benar itu Pak? Enggak juga. Enggak juga Pak ya? Iya. Tetap kita lihat dari pergerakan dari pertumbuhan. Oh gitu. Ya kalau masalah bentuk lele relatif ada yang kepalanya Iya. ada tonjolan apa itu memang dari jenis ikannya. Oh gitu ya. Iya. Kalau Bapak di sini jenis apa Pak yang di? Kalau saya nggak condong ke satu Satu- strain, iya. Jadi yang penting Kita ada. sortir, iya kita pelihara, kita pijah. Kalau pertumbuhan anaknya bagus ya kita pelihara. Oke. Jadi untuk para pembibit atau para yang mau beli bibit, jangan takut ya. Kalau katakanlah misalnya, oh bukan mutiara, oh Ya. bukan sangkuriang, nggak perlu takut. Tapi Anda juga harus ngunjungin pembibitnya. Nah, kayak saya ini, saya kan ngunjungi Pak Teja. Jadi saya tahu, oh iya bibitnya kayak gini, bibitnya kayak gini. Jadi ini bukan pembibit kaleng-kaleng teman-teman. Ini ada kolamnya udah banyak banget ini. Cuma saya mau cari yang sesuai ukuran saya, ternyata masih belum ada di Pak Teja. Nah, jadi mungkin kedepannya saya akan kerjasama dengan Pak Teja untuk menyiapkan bibit di kolam saya. Kemudian saran untuk teman-teman yang ingin mencari bibit Pak, apa aja yang perlu diperhatikan Pak? Ya pergerakan dari usia apa sesuai nggak sama ya waktu itu usianya sama pertumbuhannya sesuai nggak? Sesuai enggak ya? Iya. Jadi itu pergerakan sama pertumbuhan, Anda harus, saya nanti akan kasih tabelnya kira-kira berapa pertumbuhannya itu. Nah, kira-kira kalau masuk dalam itu, berarti kata Pak Teja itu bibit bisa kita gunakan. Tapi saya yakin, saya tadi sudah lihat di kolamnya Pak Teja, bibitnya saya lihat bagus, baik, sehat. Nah, cuma sayang masih kecil-kecil. Ya baik Pak Teja, terima kasih banyak Pak Teja penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman punya apa ya, semacam urun rembuk lah atau semacam wawasan bagaimana cara milih bibit yang baik. Makasih Pak Teja. Sama-sama. Begini ya teman-teman, hasil liputan saya di Pak Teja. Semoga Anda bisa lebih paham soal memilih bibit lele. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bisa lihat kan lele yang bergerak di bawah. Ini masih belum ukur rete. Hari Sabtu kemarin baru dipijah sama Pak Teja. Dan kata Pak Teja ini bibit kurang baik. Karena indukannya baru pertama kali melahirkan.